teman-teman semuanya, kenalin nama saya Asri Rahmadia dari jurusan Sosiologi Angkatan 23, yang mana saya dari perwakilan kelompok 7 dalam mata kuliah Sosiologi Kesehatan, di mana saya dengan teman-teman kelompok saya lainnya akan melakukan wawancara terhadap mahasiswi yang ada di FISIP Unri. Sebelum melanjutkan wawancaranya, saya akan mempersilahkan teman-teman saya untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Saya Wining Nabila Putri. Saya Farah Azahra. Nama saya Sasri Damita. Saya Sidik Gunjara. Baiklah, di sini saya sudah bersama salah satu mahasiswi FISIP Unri. Mungkin kakaknya bisa perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Boleh. Perkenalkan, nama aku Rohimah Bisa, akrab disapa Ica. Aku dari jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 23. Baik kak, di sini kami mau memberikan beberapa pertanyaan nih terhadap kakak tentang layanan kesehatan reproduksi kesehatan terhadap wanita. Sebelumnya kakak bersedia kan untuk jawab pertanyaan dari kami? Iya, saya bersedia untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama nih kak, apakah kakak tahu kalau di kampus kita nih ada layanan kesehatan reproduksi nggak buat wanita gitu? Kakak tahu nggak kalau ada? Kalau untuk saya sendiri, saya belum tahu ya kalau di kampus ini ada pelayanan mengenai kesehatan reproduksi wanita. Oke. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya nih, kalau menurut kakak harus adakah layanan kesehatan reproduksi wanita itu? Kalau menurut saya pribadi, untuk pelayanan kesehatan wanita itu, reproduksi wanita maksud saya, itu harus ada. Seberapa penting sih menurut kakak layanan kesehatan reproduksi wanita itu? Untuk seberapa pentingnya itu penting banget ya, karena menurut saya kalau misalnya itu diadain segera mungkin, jadi kita tuh bisa tahu untuk gimana jaga kesehatan reproduksi wanita, karena ini adalah bagian yang paling intim kan untuk kita, terutama untuk wanita. Selanjutnya nih kak, untuk untuk penyebaran informasi nih layanan kesehatannya gampang nggak sih dapetin informasi seputaran ini di kampus ini? Kalau untuk informasi kesehatan ini mengenai reproduksi wanita ya, ini sangat sulit didapatkan, terutama saya sendiri. Saya belum tahu kalau ada pelayanan kesehatan di kampus ini karena tidak disebarkan baik itu dalam bentuk poster atau dalam bentuk apapun, sehingga saya sulit untuk mengakses mengenai pelayanan kesehatan. Terakhir nih kak, kalau kakak melakukan layanan kesehatan nih, ada nggak sih yang menghambat kakak dalam melakukan layanan kesehatan ini di kampus ini? Untuk sejauh ini yang menghambat itu mungkin ya dari kesadaran sendiri aja ya. Biasanya kayak males gitu untuk membuka akses layanan itu. Padahal itu penting untuk kita, tapi itu sih hambatan dari saya sendiri ya. Kalau untuk hambatan dari lingkungannya itu nggak ada. Oke nih kak, mungkin sekian dari kami dulu nih, dari kakaknya. Mungkin pamit dulu ya kak. Terima kasih banyak kak. Ya, sama-sama. Baiklah, di sini saya sudah bersama salah satu mahasiswa FISIP Unri. Boleh perkenalan diri dulu kak? Ya, halo, nama saya Anjeli Novia Putri dari jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 23. Di sini kami mau memberikan pertanyaan tentang seputar pelayanan kesehatan reproduksi. Apakah kakak bersedia menjawabnya? Ya. Apakah kamu tahu tentang pelayanan reproduksi di kampus ini? Tahu? Dan apakah menurut kamu harus ada layanan kesehatan reproduksi di kampus ini? Harus ada, karena kan seperti kejadian beberapa tahun ada kasus pelecehan pada mahasiswi di kampus. Seberapa pentingnya menurut kamu layanan kesehatan reproduksi wanita di kampus? Penting banget, karena kan layanan kesehatan wanita itu kan harus terjaga di beberapa daerah atau negara gitu. Apakah penyebaran informasi layanan kesehatan reproduksi di kampus mudah didapatkan? Sedikit susah mendapatkan informasi itu, karena kan seharusnya informasi itu disebarkan atau di-sharekan di beberapa poster atau sosial media.
pertanyaan terakhir ya Kak, apakah hambatan yang Anda hadapi saat mengakses layanan kesehatan di kampus? Ada beberapa hambatan seperti kemarin saya ada ke salah satu pos kesehatan yang ada di kampus, itu seperti dia tidak kasih petunjuk gimana untuk pendaftarannya dan administrasinya. Sekian ya Kak, makasih ya Kak. Di sini kami sudah bersama salah satu mahasiswa psikologi juga. Mungkin kakaknya bisa perkenalan dirinya terlebih dahulu ya. Aku Marsha Fadila dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2023. Oke. Di sini nih Kak, kami mau memberikan beberapa pertanyaan terhadap kakak tentang layanan kesehatan reproduksi kesehatan wanita. Kakak bersedia kan buat jawab pertanyaan kami? Bersedia banget. Bersedia banget. Terima kasih. Yang pertama nih Kak, kakaknya tahu nggak sih kalau adanya layanan kesehatan reproduksi? Belum tahu. Kebetulan baru dengar. Lanjut aja nih ya, pertanyaan kedua. Yang menurut kakak nih, pelayanan kesehatan reproduksi wanita ini harus ada nggak sih di kampus kita ini? Sebagai cewek menurut saya sangat harus ada ya. Kita nggak tahu ya siapa yang lagi membutuhkan. Seberapa penting sih bagi kakak ini? Penting banget karena ada orang yang segan untuk bertanya dan untuk di kampus itu sangat dibutuhkan karena kita juga banyak cewek ya di sini. Oke, dan juga untuk penyebaran informasi layanan seputar layanan kesehatan reproduksi wanita di kampus ini gimana? Gampang nggak sih buat dapat informasi di sini? Kayaknya nggak gampang ya karena contohnya dari saya sendiri saya baru tahu nih saat ini ternyata ada. Jadi mungkin perlu ditingkatkan lagi penyebaran informasi. Terakhir nih Kak, kalau ada nggak sih kakak mengakses layanan kesehatan nih di kampus kita? Ada yang hambat nggak sih pas mengakses layanan kesehatan? Mungkin hambatannya dari menurut saya pribadi itu sekedar hambatan penyebaran informasi. Karena saya kesulitan untuk mencari tahu ternyata ada ya di kampus kita itu menyediakan layanan seperti itu. Untuk hambatan yang lain belum saya tahu. Mungkin sekian dari kami. Sekian, terima kasih. Di sini kami sedang bersama mahasiswa psikologi. Boleh perkenalan diri dulu Kak? Perkenalkan, nama saya Tika Desia dari Sosiologi angkatan 2023. Di sini kami akan memberikan Kakak beberapa pertanyaan terhadap layanan kesehatan reproduksi kesehatan wanita. Sebelumnya Kakak tahu akan adanya layanan kesehatan reproduksi wanita di kampus ini? Apakah menurut kamu harus ada layanan kesehatan reproduksi wanita di kampus? Menurut saya harus agar nanti mahasiswa kalau ada apa-apa bisa langsung ke situ layanannya. Nah, pertanyaan ketiga, seberapa penting sih menurut kamu layanan kesehatan reproduksi wanita di kampus? Kalau menurut saya sangat penting ya, soalnya kan mahasiswa ini itu ya anak kos, terus kayak butuh edukasi kayak gitu. Karena kesehatan itu penting ya buat kita semua. Jadi aku harap ada ya layanan kampus di Unri ini biar mahasiswa lebih gampang untuk mencapainya. Nah, pertanyaan keempat nih Kak, apakah penyebaran informasi layanan kesehatan reproduksi wanita di kampus mudah didapatkan? Menurut saya kurang ya, soalnya saya sendiri aja nggak tahu kalau misalnya ada layanan reproduksi, layanan kesehatan reproduksi wanita di fisik Unri. Nah, yang terakhir nih Pak, menurut Kakak, apakah ada hambatan yang dihadapi saat mengakses layanan kesehatan di kampus ini? Ada karena jadwalnya itu, jadi saya tidak bisa mengakses. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Baiklah, sekian dari hasil wawancara kami dan dapat kita simpulkan bahwa masih banyak mahasiswa psikologi terutama di Universitas Riau yang masih belum mengetahui bahwa adanya layanan kesehatan reproduksi wanita di kalangan kampus. Sekian dari kami, akan kami jelaskan di slide berikutnya. Masalah seksualitas dan kesehatan reproduksi perempuan semakin kompleks dan memprihatinkan. Untuk mengatasi masalah ini,
Diperlukan kerjasama dari berbagai pihak yang peduli dengan masalah remaja, terutama yang berkaitan dengan seksualitas dan kesehatan reproduksi. Jadi, sebagai pusat pendidikan, konseling, dan kesehatan reproduksi yang melakukan komunikasi kesehatan, sangat penting untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman. Perempuan banyak menjadi korban dari kekerasan seksual. Banyak perempuan yang membutuhkan informasi yang benar tentang kesehatan reproduksinya, terkhususnya di pedesaan dan di perkotaan. Perempuan remaja kebanyakan mencari informasi lewat internet. Perempuan produktif mencari informasi kesehatan reproduksinya melalui bidan, sedangkan perempuan pasca produktif lebih senang mencari informasi kesehatan reproduksinya melalui media sosial. Pentingnya pelayanan kesehatan reproduksi perempuan mencakup berbagai layanan yang mendukung kesehatan sistem reproduksi dan kesehatan secara keseluruhan. Adapun beberapa aspek penting dari pelayanan tersebut. Yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan rutin, meliputi pap smear, pemeriksaan payudara, dan pemeriksaan kesehatan reproduksi untuk mendeteksi masalah sejak dini. Yang kedua adalah kontrasepsi, menyediakan berbagai metode kontrasepsi seperti pil, IUD, kondom, dan implan, serta konseling mengenai pilihan yang tepat sesuai kebutuhan. Yang ketiga adalah perawatan kehamilan dan persalinan, layanan prenatal untuk memantau kesehatan ibu dan janin, serta persiapan persalinan dan perawatan pasca persalinan. Dan yang keempat adalah pendidikan kesehatan seksual, memberikan informasi mengenai kesehatan seksual, hubungan yang sehat, dan pencegahan infeksi menular seksual atau IMS. Beberapa penyakit yang dapat terjadi di sistem reproduksi perempuan. Yang pertama, infeksi saluran reproduksi. Ini termasuk infeksi seperti vaginitis atau infeksi pada vagina, dan infeksi menular seksual atau IMS seperti chlamydia, gonore, dan sifilis. Yang kedua, penyakit radang panggul atau PRP, infeksi yang mempengaruhi rahim, tuba fallopi, dan ovarium, sering disebabkan oleh infeksi menular seksual yang tidak diobati. Yang ketiga, endometriosis, kondisi di mana jaringan mirip endometrium tumbuh di luar rahim, menyebabkan nyeri dan masalah kesuburan. Yang keempat, fibroid uteri, tumor jinak yang tumbuh di dinding rahim, bisa menyebabkan nyeri, pendarahan berat, dan masalah kesuburan. Kesimpulannya ialah hubungan kerjasama akan meningkatkan bila semua pihak paham terhadap komunikasi kesehatan reproduksi perempuan, seperti penyebaran pesan-pesan kesehatan reproduksi perempuan, terutama di pendidikan publik yang berusaha merubah iklim sosial untuk mendorong perilaku yang sehat, membangun kesadaran, merubah sikap, dan memotivasi perempuan untuk menerapkan perilaku-perilaku yang dianjurkan, termasuk menerapkan perilaku-perilaku yang mengarah untuk menjaga kesehatan reproduksinya sendiri. Baiklah, hanya itu yang dapat kami jelaskan mengenai efektivitas layanan kesehatan kampus, yang mana kita dengar dari beberapa mahasiswa kampus yang masih belum tahu akan adanya layanan kesehatan reproduksi wanita di kampus. Dan mungkin untuk kampus kita ke depannya, semoga bisa memberikan pelayanan kesehatan reproduksi wanita di kalangan kampus, yang mana ini sangat penting dan banyak dampak positif yang dihasilkan jika adanya layanan kesehatan reproduksi wanita di kalangan kampus. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.